Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia tentang tes laporan observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang KD 3.2. Ini adalah materi tentang laporan observasi. Tes laporan observasi. Assalamualaikum, selamat datang. 3 KD 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 tes laporan observasi. Adapun indikator yang akan kita capai pada pertemuan ini yaitu yang pertama menganalisis kebahasaan tes laporan observasi, yang kedua menganalisis kesalahan berbahasa dalam tes laporan observasi, dan yang ketiga menganalisis gagasan pokok dan gagasan penjelas. 3.2.1 menganalisis kebahasaan tes laporan observasi. Nah, dalam aspek kebahasaan tentang tes laporan observasi itu terbagi atas 4. Yang pertama, kata serta fase verba dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata. Jadi jenis kata dan kelompok kata itu disebut dengan frase. Yang nominal digunakan dalam sebuah tes observasi adalah, jadi yang sering kita temukan dalam tes laporan observasi itu verba. Ada disebut dengan verba. Jadi verba itu adalah kata kerja dan nomina itu adalah kata benda. Ini penjelasannya. Nomina atau kata kerja, contohnya, mereka melakukan demo besar-besaran di lapangan Soekarno-Hatta. Jadi, kata kerja itu adalah kata yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan verba itu adalah kata benda, adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Seperti wayang, topeng, gelas, buku, pensil, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada disebut dengan afiksasi. Afiksasi itu adalah kata dasar, adalah kata yang berdiri sendiri tanpa imbuhan, ya. Jadi ini penjelasannya, kata dasar itu adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, majemuk, dan pengulangan. Jadi kata dasar itu adalah kata yang belum memiliki awalan, sisipan, akhiran, awalan, dan akhiran. Nah, di sini juga dijelaskan, afiksasi terbagi atas 4. Yang pertama itu awalan. Contoh awalan itu me, di, ber, men, mem, per, pen. Nah, contoh dari katanya yaitu berbeda. Berbeda, kata dasarnya itu beda ditambah awalan ber, sehingga menjadi berbeda. Yang kedua itu adalah sisipan. Sisipan itu bergantung dari kata yang disisipkan, ya, bergantung dari katanya. Contohnya itu gerigi. Gerigi ini kata dasar dari gigi. G, I, G. Ini gigi, kata dasar dari gigi. Kemudian dia disisipkan huruf er. Jadi gerigi, kata dasar dari gigi kemudian disisipkan sehingga menjadi gerigi. Nah, yang ketiga adalah akhiran. Akhiran itu seperti an, en, kan, la. Contohnya gigitan. Gigitan ini kata dasar dari gigit kemudian akhiran an. Nah, yang terakhir awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran beran, kean, beri. Contohnya menunjukkan, ini juga awalan me, kemudian akhiran ke, berarti mekan. Ini kata dasarnya menunjukkan itu adalah tunjuk. Tunjuk, awalan men, kemudian akhiran kan, ya. Ini adalah aspek kebahasaan yang kedua. Yang ketiga itu adalah aspek kebahasaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi.
Ya, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang selalu menggunakan kata sambung atau menjelaskan sesuatu. Ini wayang ini termasuk verba. Contoh kalimat definisi, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, jadi yang selalu mendasar dari kalimat definisi itu menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, ya. Itu adalah ciri atau khas dalam kalimat definisi. Kemudian contoh kalimat deskripsi, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang Pandalangan, diberi tangkai dan diberi bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cemburit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, kalau kalimat deskripsi itu adalah kalimat pembagian yang memiliki lebih dari satu penjelasan. Nah, wayang ini terbuat dari yang pertama kulit kerbau yang ditata, kemudian yang kedua diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang Pandalangan, dan yang ketiga diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan cemburit yang terdiri atas tuding dan gapit. Jadi kalian harus pahami bahwa definisi itu adalah sesuatu yang memiliki penjelasan menggunakan kata adalah, ialah, merupakan. Sedangkan contoh kalimat deskripsi itu adalah kata yang memiliki pembagian atau penjelasan lebih dari satu. Biasanya itu ditandai dengan kata dan, kemudian tanda koma berarti itu lebih dari satu, ya. Kemudian aspek kebahasaan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks, ya. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Jadi kalimat simpleks itu adalah kalimat yang memiliki klausa. Klausa itulah satu kata, satu kalimat, ya. Klausa itu adalah kalimat. Jadi kalimat simpleks itu adalah kalimat yang memiliki satu klausa. Contoh kalimat simpleks ini. Ada beragam jenis topeng di musim ini. Ada predikatnya. Ini predikat itu kata ada. Kemudian beragam jenis topeng itu subjek. Kemudian di museum ini adalah keterangan. Ini adalah satu klausa, satu kalimat. Itulah disebut dengan kalimat simpleks. Ini juga salah satu contohnya. Kelelawar merupakan hewan unik. Ini subjeknya kelelawar. Kemudian merupakan ini predikat. Kemudian hewan unik adalah pelengkap. Jadi kalimat ini disebut dengan kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Sedangkan klausa itu adalah kalimat terdiri dari satu kalimat. Oke. Kemudian berikutnya tadi itu adalah kalimat simpleks, sekarang kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih klausa. Nah, berbeda dengan simpleks. Kalau simpleks itu adalah satu klausa atau satu kalimat, sedangkan kalimat kompleks itu atau kalimat majemuk itu lebih dari satu klausa. Contohnya, kemudian sebelum kita masuk di contoh, di sini ada kalimat kompleks itu terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah kalimat kompleks majemuk setara, ada dikatakan dengan majemuk setara. Jadi kalian harus pahami kalau simpleks itu tidak terbagi. Simpleks itu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, kemudian kompleks itu terdiri dari dua klausa atau lebih, kemudian kompleks terbagi lagi atas dua. Yang pertama kalimat kompleks majemuk setara. Contohnya, ini kompleks majemuk setara itu contohnya. Dalam budaya modern itu ini adalah keterangannya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi sebagai penghibur dan pendidik.
Nah, ini dalam budaya modern ini adalah K, apa itu K? Keterangan. Kemudian wayang berfungsi, ini wayang ini subjek, berfungsi itu predikat, menghibur itu pelengkap. Dan kata dan ini adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kemudian pendidik ini adalah pel. Sama nih, ada penjelasannya. Nah, jadi kalimat kompleks majemuk setara itu adalah kalimat yang terdiri dari klausa atau lebih. Klausa yang pertama yang dimaksud di sini adalah dalam budaya modern, wayang berfungsi sebagai penghibur. Ini adalah satu klausa. Ini adalah satu klausa. Dan yang kedua, mendidik. Merupakan pelengkap, penghibur dan pelengkap. Jadi ini adalah satu kalimat. Ini setara ini ya. Nah, penghibur dan mendidik itu inilah disebut dengan majemuk setara yang ditandai dengan kata konjungsi. Kemudian yang kalimat yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari. Ini adalah contoh yang kedua ya. Ini tadi saya sudah jelaskan dalam budaya modern, wayang berfungsi sebagai penghibur dan pendidik. Ini adalah konjungsi. Jadi majemuk setara ini adalah dua klausa. Klausa ini adalah dua klausa. Kemudian yang dimaksud majemuk setara ini menghibur dan menggigit ini kedudukannya sama. Sama-sama fungsi dari wayang. Mengerti sampai di sini? Jadi itu yang harus kalian ketahui, bahwa pada kalimat kompleks itu selalu memiliki konjungsi. Jika dia tidak memiliki konjungsi berarti dia adalah simpleks. Jadi kompleks itu selalu memiliki konjungsi. Ini adalah kalimat pertama ya. Dalam budaya modern, wayang berfungsi sebagai penghibur dan pendidik. Majemuk setara yang dimaksudnya di sini adalah menghibur dan mendidik. Kenapa? Karena menghibur dan mendidik adalah setara. Setaranya di mana? Sama-sama fungsi dari wayang. Nah, kemudian pada kalimat kedua, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidak tidur pada siang hari. Nah, ini adalah kalimat kompleks majemuk setara juga. Yang kalimat pertamanya itu adalah kelelawar aktif pada malam hari. Kemudian ini adalah tetapi adalah konjungsi. Tetapi adalah konjungsi tidur pada siang hari. Nah, kalau kita melihat yang mana majemuk setaranya, majemuk setaranya yaitu siang hari dan malam hari. Ya, ini adalah suatu kedudukan yang sama dari kelelawar. Ya, ini juga ini konjungsinya, tetapi. Ya, cukup sampai di sini. Ya, kita pindah pada kalimat kompleks bertingkat. Itu tadi adalah kalimat kompleks majemuk setara. Majemuk setara itu memiliki kedudukan yang sama, ya. Kemudian kalimat kompleks bertingkat ini bertingkat lagi. Contoh, keberadaan dan topeng tidak dapat dipisahkan. Ini adalah subjek dan ini adalah predikat. Ini adalah klausa atasan. Ini klausa atasan dengan museum angkut. Ini satu kalimat ya, saya baca dulu satu kalimat. Keberadaan Detopen tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ya. Yang dimaksud di sini adalah klausa yang pertama, keberadaan Detopen tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut. Ini adalah klausa yang pertama atau kalimat yang pertama sampai di sini. Kemudian dihubungkan dengan konjungsi karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Jadi yang membedakan klausa majemuk setara dengan kompleks bertingkat di sini.
tadi kalau majemuk setara itu kedudukannya sama, seperti mendidik, misalkan seperti menulis, membaca, itu kan kedudukannya sama. Nah, pada kalimat kompleks bertingkat ini tidak memiliki kedudukan yang sama. Perhatikan, kalimat pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Itu adalah kalimat yang pertama atau klausa atasan, ya, atasan. Nah, ditandai dengan konjungsi. Konjungsi itu adalah penghubung. Ini kalimat pertama sampai di sini, kemudian dilanjutkan dengan dihubungkan dengan konjungsi karena, dan klausa yang kedua, kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Jadi perhatikan kalimat pertama dan kalimat kedua itu tidak sama. Ya. Jadi itulah disebut dengan kompleks bertingkat, di mana klausa pertama dan klausa kedua itu tidak memiliki kedudukan yang sama setelah konjungsi. Jadi harus ingat kalimat kompleks itu selalu memiliki konjungsi atau penghubung antara kalimat pertama dan kalimat kedua, ya. Oke, kita pindah pada indikator yang kedua, menganalisis kesalahan berbahasa dalam tes laporan observasi. Nah, dalam tes laporan observasi itu kadang kita menemukan suatu kesalahan, tetapi karena kita tidak menganalisisnya terlebih dalam, jadi kadang kita tidak memahami. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajarinya. Selain harus keberadaan isi, kesesuaian struktur, ya, sebuah tes laporan observasi juga harus memenuhi kaidah bahasa baku. Jadi dalam tes laporan observasi itu harus menggunakan kata baku sesuai dengan KBBI. Yang pertama itu huruf kapital digunakan pada awal kata dalam kalimat. Jadi pada awal kalimat itu dia harus menggunakan huruf kapital. Jadi selain awal kalimat yang harus menggunakan huruf kapital juga ada nama tempat, nama orang. Jadi nama orang itu walaupun dia berada dalam setengah kalimat dia harus menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua, kata di dan ke terpisah penulisannya jika kata tempat dibedakannya dan apabila bukan kata tempat maka bersambung dengan kata di depannya. Misalkan kata ke sekolah. Sekolah itu kan adalah tempat, jadi terpisah antara ke dan sekolah. Ke kebun. Kebun itu tempat, jadi terpisah. Ya, seperti itu. Kemudian kita pindah pada indikator yang ketiga. Menganalisis gagasan pokok dan gagasan penjelas. Silakan buka buku elektroniknya untuk mendalami lagi pelajaran ini pada halaman 44. Gagasan pokok. Jadi dalam suatu tes laporan observasi itu ada disebut dengan gagasan pokok. Cuman ini secara garis besar, silakan dibuka bukunya untuk menambah wawasan anak-anakku semangat. Contoh gagasan pokok, merpati sering disamakan dengan burung dara karena termasuk dalam famili yang sama. Jadi itulah gagasan pokoknya. Dan gagasan penjelas, merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidia dan ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Nah, ini adalah gambaran secara detail, secara singkat. Jadi untuk mengetahui lebih dalam, silakan anak-anakku buka buku elektroniknya halaman 44 ya. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu paparkan dapat dimengerti. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan cantumkan pertanyaannya di bawah kolom komentar ya. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.